AWI TV, independen, lugas, dan tegas. Pemirsa AWI TV di manapun Anda berada, bahwasanya pada malam hari ini kita masih berjumpa dalam program Dialog Satu Meja dengan saya, pimpinan redaksi AWI TV di Jakarta. Dan pemirsa, pada hari ini saya ada tamu istimewa, namanya Pak Paulus ya. Lengkapnya siapa Pak namanya? Paulus Sidik Budiadi. Paulus Sidik Budiadi yang pada saat ini sudah hadir bersama kita dalam program Dialog Satu Meja di AWI TV. Nah, pemirsa, kenapa saya harus membawa Pak Paulus dalam hal ini? Dikarenakan kita tahu bersama bahwa beliau kini adalah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia atau AWI. Untuk mengetahui sebenarnya Pak Paulus ini berlatar belakang salis yang senior ternyata, yaitu mantan pegawai Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Nah, Pak Paulus, selamat malam. Selamat malam. Nah, Pak Paulus, sebenarnya kalau saya boleh tahu, dalam karir ketika Bapak bisa menjadi seorang reporter dan juga wartawan, kenapa kok harus radio Pak, bukan koran atau TV pada waktu itu ketika Bapak menjadi pegawai RRI? Seperti apa Pak? Iya, saya menjadi reporter RRI karena saya memang di RRI. Jadi kesempatan untuk menjadi reporter itu adanya di RRI, dan ketika itu saya bukan reporter sebelumnya, pegawai biasa ya, umum ya. Tapi ternyata ada tes di RRI, saya mengikuti. Ya. Dari sekitar 60 orang, ada 6 orang yang diterima. Karena ketat itu. Menjadi seorang reporter RRI itu tidak mudah. Ya. Pak, tentu dengan latar belakang RRI dan juga dunia jurnalis itu tidak asing lagi dari pemberitaan di seluruh Indonesia. Ketika melakukan peliputan sebagai reporter RRI, Bapak kemana aja? Mungkin keluar daerah dari Jakarta atau mungkin ke wilayah lain yang mungkin ada penugasan seperti itu, pengalaman seperti apa? Ya. Jadi mengawali tugas reporter, ya, saya digodok oleh seorang reporter senior yang sampai ke Gedung Putih waktu itu, Pak Herioko ya. Itu saya digodok masuk untuk meliput Kali Ciliwung ketika itu banjir di sana. Dan selanjutnya liputan-liputan di Mabes Polri, ya, kemudian Polda Metro, Badan Narkotika Nasional. Kemudian saya pernah ke Batam ya, itu liputan terkait Badan Narkotika Nasional yang BNN ketika itu, ya, BNN. Ketika itu sedang ada konferensi BNN seluruh dunia. Kemudian satu lagi, saya juga siaran langsung terkait Badan Koordinasi Keamanan Laut ya. Ketika itu ya. Saya wawancara dengan salah seorang pimpinan Marsekal, bukan Marsekal ya, dari TNI Angkatan Darat, Pak Didik ya. Ya, pemirsa, kalau melihat dari sisi pengalaman dan juga latar belakang Pak Paulus yang merupakan Wakil Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia, tentu kita sebagai pemirsa juga pengen tahu bahwasanya ternyata dari Pak Paulus sendiri dengan latar belakang jurnalis, tentu kita harus menilai bahwa dia adalah sebenarnya karakteristik seorang wartawan yang senior di jajaran Aliansi Wartawan Indonesia. Nah Pak, terkait dengan pengalaman Bapak selaku wartawan dan reporter seperti itu, ketika masuk ke DPP Aliansi Wartawan Indonesia yang ada di pusat, artinya rasa militan terhadap dunia jurnalistik itu sampai sekarang masih ada Pak Paulus seperti itu ya? Sangat militan ya, karena untuk masuk ke dalam organisasi wartawan itu tidak mudah. Jadi
ketika saya masuk di Aliansi Wartawan Indonesia, itu dididik oleh seorang pakar jurnalis, yaitu jurnalis senior, Ya. Bapak Mustafa ya, yang almarhum ya. Ya. Itu saya menggali terus. Akhirnya saya melihat bagaimana jurnalis sebenarnya, Oh gitu. wartawan sebenarnya seperti apa. Gitu. Ya. Iya. Ya, pemirsa, tentang bagaimana sebenarnya jiwa seorang jurnalis di Indonesia, tentu kita berbicara pula dengan tantangan dan juga hambatan, bahkan kendala ketika kita ada di lapangan. Saya ingin tahu karena beliau ini adalah senior daripada sebuah reporter lembaga penyiaran publik RRI yang tentu ada tantangan dan juga kendala ketika menjalankan tugas. Nah, Pak Paulus, ketika saya ingin tahu nih, pemirsa AWI TV juga ingin tahu bahwa ketika Pak Paulus pernah ditugaskan baik mencari berita di DKI Jakarta dan wilayah lain, pernah ada satu saat Pak Paulus ini ketika berjuang untuk sebuah berita terhalang oleh kegiatan jurnalistiknya? Oh, tidak boleh Pak, tidak boleh Pak, ini harus begini Pak, seperti itu. Apa kendala ketika waktu itu Bapak menjadi seorang wartawan di lapangan? Pengalaman saya sebagai wartawan, reporter di RRI itu salah satu pengalaman yang cukup besar ya. Itu ketika itu saya meliput ini banjir di Kali Ciliwung ya. Ketika itu ada polisi. Polisi berjaga di dekat bantaran sungai, makam pahlawan. Dan saya asal masuk ya, ketika itu masuk ke dalam dan saya akan wawancara dengan polisi itu. Ternyata saya diusir, nggak boleh wawancara. Oh begitu. Sebab apa? Saya mungkin kurang tahu bahwa waktu itu kan baru ya. Jadi akhirnya saya ditolak. Kemudian saya minta maaf dengan polisi itu. Oh begitu. Satu penghalang ya, penghalang. Ya, di antara yang lain juga ada, kita akan meliput suatu acara di ada acara di misalnya di artis ya. Artis ada kegiatan Putri Indonesia atau apa, itu juga dihalang-halangin. Begitu ya. Tapi akhirnya saya bisa masuk karena menunjukkan kartu pers ya, akhirnya bisa masuk. Ya, pemirsa AWI TV dimanapun Anda berada, bahwasanya selaku insan pers yang bergabung dalam Aliansi Wartawan Indonesia, tentu kita banyak menampung daripada pengalaman kita sebagai wartawan yang ada di daerah. Tidak terkecuali Pak Paulus yang merupakan salah satu pejabat teras di DPP Aliansi Wartawan Indonesia di Jakarta. Tentu beliau pun juga pernah merasakan seperti kita dan juga pernah merasakan bagaimana sulitnya seorang jurnalis mengambil sebuah berita yang bagus ketika di lapangan. Dan satu lagi pemirsa, bahwasanya Pak Paulus ini adalah setelah pensiun dari LPP RRI di Jakarta, beliau kegiatan sehari-hari di rumah bersama keluarga. Dia kalau kita tahu Pak Paulus ini adalah senang bercocok tanam seperti bunga, berkebun dan lain sebagainya, dan itu mungkin hobi setelah dia pensiun. Nah, seperti apa Pak sebenarnya? Kok bisa tanaman yang kita geluti setiap hari di sekitar rumah, gimana Pak? Baik. Jadi saya sejak kecil memang hobi menanam ya. Menanam pisang sampai berbuah, pisang Ambon waktu itu. Itu berbuah sampai matang pohon istilahnya. Matang pohon. Artinya kalau matang pohon wangi ya, kita makan juga enak. Kemudian menanam jagung waktu itu. Waktu kecil tuh sampai SMA terakhir, saya nanam. Kemudian begitu saya ke Jakarta, nikah dengan istri saya, akhirnya saya lanjutkan. Saya ketika itu nanam di atas karena lahan yang itu sebelumnya belum ada ya. Akhirnya pakai pot aja. Nanam cabe ya, nanam cabe, kemudian nanam bunga-bunga yang lain. Nah, ini ada kesempatan, secara kebetulan itu istri saya itu sebagai ketua RT. Di situ. Iya. Kepolisian di Komplek Polri. Pemirsa,
kalau saya beritahu untuk kawan-kawan, Pak Paulus ini adalah keluarga besar daripada kepolisian. Artinya istri dari Pak Paulus ini pangkat terakhir adalah seorang AKBP. Jadi dengan putra 3 Pak ya? 3 putri, 3 putri semua. 3 putri semua, dan beliau sekarang sudah pensiun, dan jiwa seorang jurnalis pada saat ini masih digelutinya sebagai Wakil Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia. Nah, tentu pengalaman seperti ini, pengalaman menjadi seorang wartawan, juga sekarang bergelut di DPP AWI. Nah, saya ingin mendengar terakhir percakapan dari kita malam pada saat ini. Sebenarnya apa pesan dari Pak Paulus selaku insan pers tentu? Bagaimana tanggapan Bapak, bagaimana kesan Bapak ketika saat ini banyak media sosial dan juga banyak, artinya begitu mudah orang menjadi wartawan atau begitu mudah orang memberitakan pemberitaan di daerah itu. Apa yang pesan sakral Pak Paulus sampaikan? Apakah kita harus menjaga kode etik dan lain sebagainya? Nah, monggo Pak, silakan Pak. Baik, jadi kepada seluruh wartawan, reporter yang ada di seluruh Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke, silakan Pak. Saya berpesan bahwa untuk menjadi reporter itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Jadi kita harus menjaga etika, etika. Ketika kita meliput pada narasumber, ya, kita harus menjaga benar, ya, untuk memberitakannya, menulis, dan kita merekam narasumber itu supaya tayangannya lebih bagus lagi, ya, ketika itu. Jadi saya berpesan untuk para wartawan untuk belajar terus, jangan sampai berhenti, dan kita berusaha, kita berdoa pada Tuhan, pada Pencipta, dan kita menjaga lingkungan kita yang diciptakan oleh Tuhan, itu karena lingkungan kita adalah tempat tinggal kita, ya kan? Ya. Jadi mudah-mudahan wartawan kita itu semakin baik, ya. Jadi kita harus selalu belajar, jangan tetap semangat, dan terus kita belajar. Kalau bisa kita ada kesempatan kuliah lagi sampai S1, S2, S3 kalau bisa. Artinya menjadi wartawan yang selalu menimba ilmu. Iya, betul. Untuk menambah selalu pengalaman, begitu Pak ya. Betul. Oke. Terima kasih. Dan pemirsa, saya kira dialog program Satu Meja pada malam hari ini saya akhiri. Demikian tadi dialog Satu Meja dengan Wakil Ketua Umum Aliansi Wartawan Indonesia Pusat, Bapak Paulus. Dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya para anggota Aliansi Wartawan Indonesia yang ada di Nusantara. Selamat malam, dan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. AWI TV, independen, lugas,